Lantas akankah dugaan pencemaran nama baik ini akan bergulir di meja hukum dan bagaimana respon dari PDI Perjuangan? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dari kanan saya, Bang Ruhut Sitompul, politisi PDIP. Selamat pagi ya Bang. Pagi Bang. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Sehat. Kemudian juga ada Bang Muda Saleh, Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia dan juga pelapor. Selamat pagi Bang, dan juga yang paling ujung nanti Bang Heri Firmansyah, ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara. Saya mau ke pelapor dulu deh Bang, kan ini kemarin juga sudah sempat ditolak oleh Barreskrim Polri ya, kabarnya kurang bukti ya. Nah ini sejauh ini poin-poin laporannya apa saja, terus progresnya sejauh ini seperti apa? Sebenarnya bukan ditolak ya, tapi memang tim dari SPK mengarahkan kita untuk diarahkan ke cyber karena berhubungan dengan konten video atau visual ataupun media gitu. Terkait data-data sebetulnya kita sudah kelengkapannya sudah ada semuanya gitu loh. Karena kan kalau kita melapor tidak ada kelengkapan data juga kita buat apa gitu kan melaporkan karena kita udah prepare semuanya gitu. Nah, ini kan yang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa bagaimana sebagai warga negara kita memiliki hak untuk melakukan pelaporan terhadap apa yang kita lihat. Jika janggal ya kita melakukan pelaporan. Tinggal tergantung bagaimana nanti penyidik di Barreskrim. Ya. Saya pikir sejauh ini seperti itu. Dalam gini, Bang Muda pasti paham, kita juga paham, ini tahun politik ya Bang ya. Iya. Ketika pelaporan pasti akan menimbulkan banyak respon gitu. Yes. Nah ketika sekarang, kenapa Anda merasa ini harus dilaporkan begitu loh? Dan dalam bagian mana ketika pencemaran nama baik dan juga penghasutan yang Anda maksud gitu? Dan konteksnya Anda mewakili siapa nih? Yeah. Kita Lingkar Pemuda Indonesia ini adalah lembaga kajian ya yang akan membantu pemerintahan ke depannya. Kita memberikan masukan-masukan ya sebagai generasi muda ya. Konteksnya yang kami lihat adalah di mana Adian ini kan kawan lama sebetulnya. Jadi ada edukasi politik lah yang harus kita coba jelaskan, kita dudukan bersama bahwa pernyataan saudara Adian Apitupulu menjelaskan bahwa memang konteksnya dia tidak menyebutkan nama gitu, tapi dalam struktur dalam kondisi pembicaraan saat itu memang sedang membahas soal Jokowi gitu kan, kontestasi politik ataupun masalah MK gitu ya Bang ya. Di mana Adian menyatakan bahwa ada yang, kalau saya coba mau ngikutin dia, ada yang minta direkomendasikan jadi gubernur, kita berikan. Ada yang minta rekomendasi jadi presiden, kita berikan. Sampai kepada anak dan wali kota atau menantu gitu ya. Yang kedua soal Hasto, kalau maksud saya gini, soal Adian. Kalau misalkan tapi tidak ada kata penghasutan di situ Bang? Kalau mungkin ditangkap dari masyarakat? Di bagian Adian tidak ada kata penghasutan. Namun di bagian mana? Kalaupun memang ada bukti gitu loh, otentik yang menjelaskan bahwa adanya hal-hal yang sifatnya meminta, kita bisa tunjukkan ke publik. Jadi jangan samar-samar bahasanya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua soal Mas Hasto adalah, Hasto ini kawan lama juga. Jadi ada yang harus diluruskan sama Mas Hasto. Mas Hasto menyebutkan dalam sebuah podcast bersama Akbar Faisal dengan kata-kata bahwa jadi ada intervensi terhadap keputusan MK yang itu berasal dari sekitar istana. Representatif istana, kita publik tahu bicara soal istana representatifnya adalah presiden. Walaupun tidak menunjuk Bapak Presiden Joko Widodo. Exactly, tepat sekali. Itu kan, jadi memang itu yang pertama. Yang kedua, Mas Hasto juga menjelaskan bahwa dia melakukan komunikasi dengan Mas Pratikno. Mas Pratikno menangis. Ketika ditanya sama Akbar Faisal, menangis dari mana? Kita berhubungan dengan WhatsApp. Jadi how to be explained? Bagaimana cara menjelaskan dia menangis sementara hubungannya hanya melalui WhatsApp? Dua poin itu kita tanggapi dulu dari politisi PDIP yang menaungi 2 kader Anda, salah satunya Sekjen bahkan di situ. Yang tadi ada tudingan, ada dugaan di situ. Kita pertama harus hormati kepolisian sebagai Kamtibmas. Tadi sahabat saya sudah melaporkan dan banyak ribuan laporan. Mereka harus terima. Harus terima.
kita harus hormati kepolisian. Tapi nanti mau dilanjutkan, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya orang hukum, legal standing. Ini kan pidana ceritanya. Kalau memang Pak Jokowi kasih kuasa, Pak Pratikno kasih kuasa, atau siapa lain ceritanya. Harus ada kuasa dulu, Bang. Harus. Kita negara hukum. Jangan sekali-sekali, saya ini orang besar di era Orde Baru. Ya, masuk ke reformasi. Kenapa kita masuk ke reformasi? Mari sama-sama, itulah kemarin juga apa yang dikatakan Bu Mega, terlepas tanggapan yang pro dan kontra, ada yang sampai mengatakan wah ini sih wejangan kebudayaan, tapi kita memang harus mempunyai kebudayaan kita, pegang kebudayaan kita. Ruhut, yang tapi... saya mau bilang begini, Mbak, ya, yang saya mau bilang, ya, kejadian sekarang ini, ya, ini adik saya, kami sering bareng satu tim, Lingkar sebagai lembaga pengkajian, kalau memang mau objektif, Usman dilaporkan juga, nggak sebut nama juga kok, atau biar makin mantap lingkaran ini. Ada apa? Baik sekali pengantar tadi, pembawa acara. Kita ini tahun politik, sudahlah. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Mari riang gembira kita ikuti pilpres ini, ya. Begitu juga legislatif ini nanti. Ada apa kalau misalnya tadi Bang Ruhut menyampaikan ini ada apa? Kalau Bang Ruhut sendiri boleh menduga-duga nggak? Ada apa sih gitu, Bang? Sampai ada laporan begitu. Udah tahu tadi kami udah bisik-bisik. Rupanya di tim yang sana ya ngerti lah. Ya sebagai pribadi, ya bukan sebagai lingkarnya. Jadi kita udah ngerti lah. Saya dulu bareng waktu sama Pak Wiranto kita, Bos, ya. Sama. Jadi kita udah kan tahu kan Pak Wiranto di sana. Kan gitu, Bos. Bang, tapi maksudnya jadi gimana? Maksudnya gimana, Bang? Iya, jadi maksud saya udahlah kalau ada gitu-gitu ya nggak usahlah kita biar aja. Tapi hak warga negara loh melaporkan, dan polisi pasti menerima. Kita hormati. Tapi tidak ada pelaporan balik dari PDI Perjuangan. Ini dua kadernya begitu yang diduga. Enggak kan dalam pidana kan mereka melaporkan kan kita menunggu aja. Kita menunggu. Tapi ini sudah bergulir juga jadinya di masyarakat. Dugaan-dugaan itu akhirnya menjadi perbincangan di masyarakat. Aduh, Mbak, kalau dugaan sekarang baliho dibuang, ini dibuang. Tahun politik. Semua ini udah dugaan makin seru. Isunya kan jadi liar, Bang, kalau misalnya begitu. Gitu. Nah, saya ke Bang Muda lagi. Bang Muda, sebenarnya dasar pelaporan tadi kan memang sudah ada gitu. Nah, dalam konteks ini tadi Bang Ruhut juga menyampaikan, ini tahun politik gitu. Nah, ini langsung tanya aja ya. Gitu. Ada arahan, ada kuasa, ada siapa? Iya, gitu. ada nuansa politiknya nggak di sini? Kalau saya melihat begini, sebagai warga negara yang pertama melihat ini penting sekali, ini rahasia sebetulnya. Jarang-jarang saya bicarakan depan publik. Ini cuma buat kita berlima doang nih ya. Karena sahabat 1, 2, 3, 4. Rahasia kita buka rahasianya pagi ini. Buat berlima aja nih, jatuh ke tangan publik. Berlima dan jutaan yang nonton. Lupa saya lagi bicara di TV ini. Aduh. Apa rahasianya, Bang? Jadi begini, Mas. Mas Hasto menyatakan bahwa ada penyebutan mahkamah keluarga. Terus Mas Pratikno menangis. Saya melihat ada unsur bukan dugaan. Jadi melihat ada seperti coba ingin memberikan satu, kalau bahasa kasarnya penghasutan ya. Penghasutan itu dalam artian itu ingin memecah konsentrasi publik terhadap pandangannya kepada istana. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini sudah dirancang sejak lama, gitu loh. Masalah dirancang sejak lama, kok Anda bisa mengatakan hal itu? Mas Hasto bilang seperti itu di podcast. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Ini buat kita berlima aja nih. Kata-kata ini disebutkan jelang saat Indonesia sedang mempersiapkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 mendatang. Yang pertama, di saat Indonesia sedang mempersiapkan kemenangan demokrasi yang melalui proses yang berjalan prosesnya dengan baik dan benar gitu kan. Yang terakhir adalah harapan saya seorang politisi yang sudah puluhan tahun malang melintang seharusnya bisa menjaga redaksional ketika seorang
host memancing, apakah dampaknya seperti apa impact-nya, baik maupun personal ataupun ke partai. Jadi edukasi politik ini satu sisi lain selain laporan adalah edukasi politik yang saya sampaikan ke publik. Jadi bahwa kita harus menjaga redaksional yang kita sampaikan ke publik agar tidak terjadi konflik, tidak timbul masalah. Sama halnya saya mengambil analogika. Oke, analoginya boleh nanti nggak Bang Muda? Mohon maaf siap. saya harus potong nih karena kita harus break dulu. Masuk nanti ke Mas Heri ya, kita bicara soal ranah pidananya. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, sebelum lanjut ke analogi ya dari Bang Muda, saya akan ke Mas Heri dulu. Mas Heri, kalau melihat konteks dalam laporan ini, Bang Muda tadi menyampaikan ya harus ada surat kuasa, surat penunjukan gitu dari presiden atau orang yang merasa dirugikan. Dan kemudian ketika kita bicara soal pencemaran nama baik dan soal penghasutan, apakah sebuah video itu cukup menjadi alat bukti, Bang? Mas? Oke. Sebelumnya saya dibantu untuk istiqomah dulu nih. Dan Siratal Mustaqim jangan sampai masuk ke politiknya tadi. Karena tahun politik ini. Jadi kita tepikan itu, saya sepakat bahwa kalau kita bicara dalam konteks pencemaran nama baik ini kan delik aduan ya. Bahkan ketentuan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini kan sudah direformulasi, sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang KUHP yang baru yang ditandatangani oleh Pak Jokowi 2 Januari 2023 ya Bang Ruth ya. Nah, jadi dalam konteks ini sebenarnya memang untuk menyatakan pendapat dengan fakta ini bisa tidak jelas kalau kita bicara dalam sisi pencemaran nama baik ini. Nah ini yang tadi benar kata Mas Bayu bahwa harus ada clear masalah bukti dulu, begitu ya. Kemudian pernyataan ini kan akan dilihat pernyataannya apakah memang mengandung makna yang dimaksudkan dalam unsur deliknya atau tidak. Baik itu pencemaran nama baik ataupun penghasutan tadi misalnya ya. Nah, sehingga kita harus melihatnya secara utuh. Nanti bukan hanya videonya saja Mas Bayu, karena alat bukti itu kan dalam pasal 184 KUHP ada 5 alat bukti yang sah. Termasuk surat ahli misalnya. Ahli undang-undang, ahli tentang ITE kah atau ahli pidana yang menyatakan bahwa ini memenuhi kualifikasi atau tidak, atau ahli dari segi bahasa. Karena kalau dalam beberapa kali saya diminta jadi ahli juga dalam konteks pidana di undang-undang ITE, itu kadang kita harus melihatnya tidak hanya di ujungnya pidana saja, tapi apakah ada konteks dan teks dari bahasa itu yang kemudian merendahkan martabat seseorang. Nah, dalam konteks delik aduan, dalam konteks pidana, itu kan yang harus melaporkan adalah atau menyampaikan informasi kepada penegak hukum ini adalah orang yang seharusnya dirugikan dalam hal ini. Delik aduannya mungkin kita katakan delik aduan absolut di dalamnya. Nah, sehingga kalau orang nggak punya legal standing, maka dia harus mungkin mencarinya dengan kuasa tadi, begitu ya. Dia bukan orang yang langsung. Kalau nggak ada kuasa nggak akan bisa dilanjutkan. Ya, begini Mbak Ajeng, bahwa dalam konteks ini kan kita bicara pencemaran nama baik ini kan menyerang harkat martabat seseorang. Menyerang harkat martabat seseorang itu bisa berbeda-beda makna dari setiap orang. Maka dikembalikan kepada orang yang bersangkutan, dia tersinggung nggak? Dia merasa dihina nggak? Dicemarkan nggak nama baiknya? Sehingga ini untuk membantah anasir-anasir di luar dari konteks si orang tersebut. Nah, sehingga kalaupun tadi harus ada legal standing, memang ini harus dicari legal standingnya adalah siapa yang melaporkan, apa yang dilaporkan, dan dalam kedudukan apa dia. Nah, ini penting menurut saya. Nah, soal legal standing satu hal, tapi kalau misalnya saya melihat tadi Bang Muda kan bilang begini, dalam hal yang dilaporkan ada statement lingkaran istana, betul ya? Lingkaran istana. Kemudian Mas Muda menyampaikan bahwa ya lingkaran istana siapa? Asosiasinya ke Presiden Joko Widodo. Itu kan asosiasi yang disampaikan oleh pelapor gitu. Nah, bisa tidak hal itu bahwa berangkat dari asumsi dari seorang pelapor itu? Semua laporan biasanya berangkat dari asumsi. Namanya juga kalau asas kita bicara presumption ya, presumption of innocence, presumption of guilt, semuanya adalah asumsi. Tapi balik lagi ketika ini akan naik ke proses penyidikan bahwa ditemukan ada dugaan tindak pidana itu makin menguat dan pasti ada orang yang bertanggung jawab dalam perkara pidana ini, maka seharusnya tadi dugaan itu tidak hanya sebatas dugaan. Harus ada minimum 2 alat bukti yang sah yang merefer kepada pasal 184 KUHP tadi. Dari 5 dia butuh 2. Agar ini jelas bajunya adalah perbuatan pidana. Nah, sehingga bisa diproses secara pidana tadi. Begitu Mas Bayu. Tapi bisa nggak pelapor ini dilaporkan balik oleh pihak lain nantinya? Atau memang ya udah tidak hanya berlanjut saja di Barreskrim Polri, dalam arti laporan tersebut ya tidak dilanjutkan oleh Barreskrim, atau mungkin ada opsi lainnya? Ya,
Ya intinya setiap orang di negara ini punya hak yang sama, kedudukan hukum yang sama. Dia boleh melaporkan, boleh juga dalam hal ini orang lain melaporkan dirinya kan. Itu dalam konteks kita bicara kesetaraan tadi, equality-nya di sana. Equality before the law. Tapi dalam konteks yang kita bicara dalam proses pidana, ini tentu tidak hanya berangkat dari asumsi atau tadi ya, revenge, balas dendam untuk membalas, karena pasti penyidik akan juga menilai apakah perkara ini layak dari tidak. proses lidik naik ke proses sidik. Baik. Dan itu yang tadi saya katakan alat bukti tadi yang Alat kemudian bukti akan dan juga legal standing, Ya. Mas Muda. Legal standingnya mana? Siapa gitu yang memberikan kuasa pada Anda untuk memberikan laporan? Oke. Saya tidak ingin masuk ke dalam substansi perkara ya, karena kita sebagai warga negara, saya memanfaatkan posisi saya sebagai warga negara melakukan pelaporan. Namun pada intinya adalah apa yang disampaikan sama Mr. Hasto Kristianto, seperti yang saya katakan tadi, ini di saat-saat waktu-waktu yang krusial. Seperti yang saya bilangkan analogika tadi. Sama halnya seperti ketika waktu pandemi COVID, bukan saya mau melebar ya, bukan saya mau mencoba membiaskan. Ini krusial, waktu-waktu saat-saat krusial yang diucapkan sama Hasto Kristianto ini. Tapi tidak hanya statement Hasto, tadi kan pasti banyak tokoh-tokoh tokoh-tokoh partai politik lainnya juga memiliki statement yang dalam arti senada begitu kan. Tapi ini bicara soal istana, representatifnya adalah kepala negara. Itu yang pertama. Jadi analogikanya adalah ketika saat pandemi COVID-19 kita sedang kesulitan makanan, transportasi susah segala macam. Terus tiba-tiba ada bansos misalkan ya, bantuan sosial yang harus ditujukan kepada masyarakat gitu loh. Terus tiba-tiba bansos ini menghilang. Orang ini kan ada masalah di bansos itu. Orang ini lagi menunggu makanan terus tiba-tiba nggak. Kalau ada yang meletupkan pernyataan bahwa ini nggak bener ini, bansos ini kemana, hilang segala macam. Itu Indonesia bisa kebakar dengan letupan itu. Jadi konteks apa yang saya sampaikan adalah pernyataan di waktu yang harus bisa dipahami sama si yang memberikan pernyataan itu. Jadi jangan sampai memberikan pernyataan kalau di waktu-waktu yang sangat krusial, saya pikir bisa memicu konflik. Tapi Bang Muda ini yakin nggak bahwa Bapak Presiden Joko Widodo atau Pak Pratikno merasa hal yang sama sehingga Anda harus melaporkan begitu? Saat ini mungkin Pak Jokowi masih di Amerika ya, karena ada pertemuan KTT ya. Pak Pratikno, saya belum melakukan komunikasi, tapi yang jelas kita sebagai masyarakat, di mana kita harus menempatkan posisi Presiden Republik Indonesia, Presiden sebagai kepala negara, di posisi yang seharusnya kita tempatkan. Oke, Bang Ruhut gimana Bang Ruhut? Gini, Bang Ruhut bilang ya, proses hukum memang ada milik setiap warga negara ya, dan itu bagaimana nanti keputusannya di pihak kepolisian. Tapi kalau misalnya tadi Mas Muda bilang, apa yang disampaikan Mas Hasto, apa yang disampaikan Bang Adian adalah meletup tadi, justru bisa membuat Indonesia kebakaran kalau dianalogikan dengan COVID. Tapi tadi Mas Heri menyatakan juga ada beberapa kasus yang layak atau tidak nih dilanjutkan nantinya. Jadi itulah kita bersyukur, terima kasih Tuhan, kita sekarang hidup di alam reformasi. Demokrasi dikedepankan dan kita bangga lihat siapapun itu yang kritis, mengkritisi sesuatu yang sebenarnya rakyat juga sehati dengan pengkritisi ini. Tapi mereka nggak bisa mengucapkan. Itu yang saya katakan tadi, itu saya kaitkan dengan pidato Ibu Mega. Ya, yang kemarin yang semua orang bersimpatik sekali. Terlihat Bu Mega itu sebagai seorang negarawan sejati. Jadi Bang Adian, Mas Hasto nggak ada yang salah ya? Iya, kalau saya lihat itu. Kritisi itu kan nggak enak kalau aku bilang, bagaimana hubungan yang namanya Adian dengan Pak Jokowi? Ya, jadi maaf nih ya, sahabat saya ini kalau minta kuasa, waduh mereka, Jadi sebenarnya Adian, Hasto, saya ini kami orang-orang yang lagi patah hati dengan Pak Jokowi. Jadi kalau mau minta kuasa, nggak ada itu. Pak Pratik juga kawan kita, apa semua. Tapi ini karena ya tahun politik, ya suasana politik kan begitu. Itu yang saya lihat. Jadi ya kalau yang begini-begini, tapi kita tetap berpegang. Kita kan semua seperti yang dikatakan Ibu Mega ya, konstitusi itu harus kita jaga.
kita mau menjadikan hukum itu panglima, jangan kekuasaan. Kalau ini kan kayak abuse of power jadinya. Jadi hanya sekedar kritik sebenarnya yang disampaikan oleh Iya. Mas Hasto dan Bang Adian ya? Iya. Oke. Tidak ada unsur pidana tadi kalau misalnya. Oh enggak. Ini saya enggak berani. Ini pengamat loh, biar Mas lebih Heri muda dari terakhir saya. mungkin, ini kan tahun politik. Takutnya gini Mas Heri, ini kan tahun politik. Tidak banyak statement pasti tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh partai politik, jangan sampai nantinya ada laporan yang sebenarnya mungkin tidak layak juga untuk dilanjutkan begitu. Dari sisi hukum. Kita malah mintanya aparat penegak hukum tetap profesional ya untuk menilai setiap kasus. Bukan berarti ini langsung di judgement tidak layak sebelum diproses lebih lanjut. Pasti semua diterima. Ya, pasti ada tanggung Iya, jawab hukum harus. kan bagi Ya. seorang penyidik, aparat penegak hukum agar kemudian apapun produk hukum yang disampaikan ketika masuk ke ranah hukum itu no debate lagi, Mbak. Jadi ini yang saya rasa jangan sampai genit masuk ke arah politiknya. Kita lihat substansi kasusnya dulu tadi. Pencemaran nama Dari baik. misalnya macam jenis deliknya apa, itu yang penting begitu ya. Sehingga kita nggak kaget. Saya juga sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara kan nanti juga bingung menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, kita bilang ini delik aduan, harus si korban yang langsung melaporkan tiba-tiba diterima dan diproses dan ada produk hukumnya berupa putusan. Ini yang salah teori apa praktiknya nanti. Nah, saya minta tolong juga ini dibantu juga kita kan sebagai dosen di Fakultas Hukum. Oke, terima kasih Mas Heri, Bang Muda, terima kasih Bang Muda, terima kasih. Kita tunggu nanti laporannya bagaimana. Yang pasti jadi PR-nya Bang Muda adalah minta suara kuasa ya nanti lagi pertandingan dari Pak Presiden. Oke. Baik, nanti Kita harus didiskusikan, nanti kita akan hadirkan informasi bagaimana menuju pemilu 2024 saat lagi.